Nah, pada saat berkumpul menunggu pelaksanaan ibadah haji itulah orang-orang Madinah itu di sana. Gitu, berkumpul di lembah-lembah. Nah, Rasulullah mendatangi. Nah, di antara orang yang berkesempatan didatangi oleh Rasulullah itu adalah 11 orang pemuda dari Yathrib, dari Madinah, yang diantaranya adalah Ibnu Rawaha ini, Abdullah bin Rawaha. Dan pada saat itu adalah mereka kemudian menerima Islam lah singkatnya itu. Artinya Abdullah bin Rawaha ini adalah salah seorang di antara bibit-bibit Islam di kota Madinah. Nah, beliau termasuk orang yang mengikuti juga Baiat Aqobah yang pertama, Baiatul Aqobah Al-Ula. Termasuk beliau ini, hadirin sekalian, kemudian juga ikut di antara 73 laki-laki dari kaum orang-orang Madinah ya, yang berbaiat pada Baiatul Aqobatul Atsani itu. Jadi ini orang-orang senior ini, senior dari kalangan Ansor. Tapi beliau itu ya tadi, beliau mempunyai kebiasaan menggubah syair, membuat syair. Sampai syair-syairnya itu juga digemari oleh Rasul. Ya. Mungkin kalau sekarang itu ya apa ya, pencipta lagu begitu siapa gitu kan. Akhirnya dikenang gitu. Ya, gitu. Pian suka lagunya siapa? Nah, seperti itulah ya. Sampai hadirin dalam suatu kisah di mana beliau itu diikutkan, diperintahkan oleh Rasulullah, ya tepatnya itu diperintahkan oleh Rasulullah bersama kaum muslimin untuk ikut di dalam perang Mu'tah. Perang Mu'tah ini perang yang berat sekali. Perang di mana kaum muslimin melawan orang luar, ya, orang Romawi, bukan orang Arab. Ya, kalau sekarang itu ya wajah-wajah mereka ya wajah-wajah bule itulah. Tapi mereka tinggal di Syam. Nah, di dalam peperangan itu luar biasa karena yang dihadapi oleh kaum muslimin, yakni musuh mereka ini orang-orang Romawi jumlahnya sangat besar. Maka Rasulullah memberikan instruksi bahwa kaum muslimin itu akan dipimpin oleh 3 panglima. Yang pertama adalah Zaid bin Harithah, yang kedua adalah Ja'far bin Abi Thalib, dan yang ketiga adalah Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah dalam hal ini adalah bukan dari kalangan muhajirin, ya, tapi dari kalangan Ansor. Dua yang lain itu adalah dari kalangan muhajirin. Nah, pada saat perang itu ya Rasulullah nampaknya sudah tahu bahwa kondisi kaum muslimin bakal berat ya, sehingga dipilih 3 itu, 3 panglima perang itu. Ya, pada endingnya kaum muslimin menang lah intinya itu. Cuma sebelum kemenangan itu terjadi, 3 panglima kaum muslimin itu gugur. Sebagaimana yang dipesankan oleh Rasulullah bahwa kaum muslimin nantinya dalam peperangan ini, perang Mu'tah ini akan dipimpin oleh 3 pemimpin pasukan, 3 panglima lah gitu ya. Yang pertama itu Zaid. Berarti Zaid bin Harithah itu adalah panglima pertama. Ternyata hadirin, beliau gugur dalam peperangan itu. Kemudian digantikan oleh Ja'far. Ja'far juga gugur. Nah, pada saat Ja'far gugur itu, hadirin, sebenarnya mestinya bendera yang biasa dipegang oleh panglima perang, bendera dalam Islam itu kalau dalam peperangan itu ada 2, ya. Bendera yang hitam namanya royah, tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu biasa dipegang oleh pasukan-pasukan itu. Tapi kalau panglimanya, panglima perangnya itu megang bendera putih, namanya bendera al-liwa. Tulisannya sama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nggak ada yang lain, nggak ada pedangnya, nggak ada bunganya, nggak ada warna-warna yang lain. Ya. Sehingga kalau ini dimaknai sebagai benderanya Rasulullah, yaitu benderanya Rasul atau benderanya umat Islam. Karena sepanjang peperangan kaum muslimin menggunakan 2 bendera itu. Nah, bendera panglima waktu itu dipegang oleh Zaid, gugur
kemudian diteruskan oleh Ja'far juga gugur, dan gilirannya mestinya pada saat itu bendera itu jangan sampai jatuh, ya harusnya langsung dipegang oleh Abdullah bin Rawaha. Rupanya hadirin, beliau itu sempat bersenandung, ya karena tadi punya kebiasaan membuat syair, bersyair dulu, ya bersyair dulu gitu. Syairnya agak panjang ya, kalau kita bahasakan dalam bahasa kita itu ya, sampai di ujungnya itu, tibalah waktunya apa yang engkau idam-idamkan selama ini, jika engkau ikuti jejak keduanya, yakni Zaid bin Harithah dan Ja'far bin Abi Thalib, gitu kan. Itulah kesatria sejati. Baru kemudian beliau mengambil alih itu. Makanya hadirin, di surga nanti itu posisi beliau itu agak miring katanya, gara-gara bersair dulu. Jadi hadirin, kalau kita itu melaksanakan kewajiban, ternyata hanya menunda saja itu, mikir sejenak itu, ternyata menjadikan posisi kita di surga itu berbeda dengan yang nggak berpikir. Karena kalau sudah perintah Nabi itu kan wajib langsung dilaksanakan, nggak usah banyak mikir gitu. Sama seperti kita ketika ada kewajiban, ya kan? Kalau kewajiban yang datangnya dari Allah, mestinya itu nggak usah ditunda. Yang kita laksanakan mestinya itu adalah wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Jadi bersegera kepada ampunan, wasari'u ila maghfirah, ampunannya Allah gitu. Enggak usah ditunda-tunda. Karena ketika ditunda, efeknya ternyata itu sampai pada posisi di surga gitu. Wallah alam, miringnya seperti apa, tapi yang jelas posisinya tidak seperti dua orang panglima sebelumnya.